Pemirsa, mengagumi budaya Nusa Tenggara Timur tak lengkap rasanya bila tidak mencicipi kuliner khasnya. Seperti diketahui, masyarakat Indonesia Timur khususnya Nusa Tenggara Timur menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Tak hanya jagung, NTT memiliki kuliner khas dari daging sapi loh. Seperti apa? Yuk kita cari tahu, karena sebaiknya Anda tahu. Pemirsa, jagung menjadi bahan dasar dari hidangan pokok khas Nusa Tenggara Timur. Berbagai olahan jagung seperti jagung bose dan jagung katemak menjadi menu yang akrab tersaji di meja makan warga Timur. Jagung bose merupakan jagung yang dihaluskan kemudian direbus dengan campuran kacang merah dan santan hingga menyerupai bubur. Sedangkan jagung katemak merupakan jagung yang direbus dengan kacang merah, kacang hijau, dan juga buah labu. Menariknya, kedua olahan jagung khas daratan timur tersebut dibuat menggunakan jagung putih tanpa banyak tambahan bumbu dapur lainnya. Lalu seperti apa ya proses pembuatannya? Pada dasarnya makanan khas NTT itu pada bahan dasarnya jagung, terdiri dari jagung ketemak, terus jagung bose, terus jagung goreng. Kalau jagung bose itu jagung ketemak, jagung kering, nanti ditumbuk dulu, dibersihkan, dikeluarkan kulitnya, itu jagung bose. Kalau jagung ketemak, jagung yang masih mentah, dikupas, ada juga yang kering, ada juga jagung yang kering, terus dimasak juga, dikasih kacang-kacangan, itu jagung ketemak. Dia bahan alami, jagung aja, tidak ada apa tambahan apa penyedap rasa, tapi rasanya gurih gitu ya. Pemirsa, hidangan sehat dan kaya karbohidrat ini bisa disantap dengan sayur dan lauk pendamping lainnya seperti tumis jantung pisang atau bunga pepaya dan daging sei. Kalau di kota jarang ada makanan khas NTT. Ya, karena mungkin bahannya bahan alami, sehat, dan memang ini khas NTT gitu. Jadi terus kita kan makannya tidak setiap hari makan kayak yang tadi saya pesan. Jadi kalau sampai di kota paling yang kita inginkan kapan lagi balik gitu untuk makan lagi gitu. Pemirsa, tahukah Anda? Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai provinsi pemasok ternak sapi terbesar di Indonesia. Bahkan pada era tahun 1970 hingga dekade tahun 1980-an, Bumi Flobamora NTT terkenal sebagai provinsi pemasok ternak sapi bersama Provinsi Sulawesi Selatan untuk menopang kebutuhan daging secara nasional. Maka tak heran bila olahan daging sapi seperti daging sei sangat populer di NTT. Daging sei adalah daging sapi yang dibumbui dan dimasak dengan cara diasap. Kata sei berasal dari bahasa Pulau Rote yang berarti daging tipis yang diiris memanjang. Pemirsa, proses pengasapan daging sei diawali dengan mengiris daging memanjang, kemudian melumurinya dengan sejumlah bumbu dapur alami. Irisan daging kemudian digantung selama beberapa jam. Lalu daging dipanggang di atas kayu kosambi yang membuat aroma dan warna daging tetap terjaga. Kalau kita panggang, ini bakar dengan asap ya. Kalau kita asap ini sama dengan panggang kan, kita kan jaga jarak. Tujuan asap itu jaga jarak antara api dengan daging, jadi dia tidak menyentuh langsung. Kalau menyentuh langsung juga pengaruh. Mungkin salah satu faktor kita terlambat balik kan hangus. Mungkin pengaruh warna juga. Warna kan menyentuh langsung kan mungkin kan hitam. Nah, kalau kita panggang, kita kan atur waktu daging kan. Jadi kita beri waktu daging untuk bagaimana dia proses sampai mengering kan. Nah, kalau kita bakar itu kan tadi kan panggang. Kalau bakar kan menyentuh langsung api. Jadi kita paksakan dia harus masak. Artinya di luarnya kadang-kadang kita nih luarnya sudah gosong, tapi potong di dalamnya masih mantap. Dengan proses ini, daging sei yang tahan lama ini cocok dijadikan buah tangan bila Anda berkunjung ke Kupang. Daging sei juga dapat diolah kembali sesuai dengan selera atau dihidangkan bersama jagung bose dan tumis bunga pepaya. Selain jagung bose dan daging sei,
Daratan Timur juga memiliki cemilan khas berupa kue cucur dan kue perut ayam yang wajib untuk dicicipi. Pemirsa, setelah ini akan ada alat musik khas Nusa Tenggara Timur yang sayang jika Anda lewatkan. Tetap Dewe cari tahu ya, karena sebaiknya Anda tahu.